Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1481 Excalibur. Lan Xuanyu berterima kasih kepada Li Jingyi lagi, berbalik dan meninggalkan panggung. Metode yang dia gunakan sangat sederhana, darah mengejutkan. Ciri terpenting dari artefak adalah bahwa ia memiliki kehidupan. Semua artefak hampir setara dengan makhluk hidup. Semakin kuat artefaknya, semakin kuat karakteristik kehidupan itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk artefak yang berlapis biru dan es ini. Pada saat dia memegangnya, Lan Xuanyu bisa merasakan aura cemburu di pedang dewa ini. Sebelumnya dipegang di tangan Li Jingyi, itu secara paksa ditekan oleh kekuatan tingkat dewa super Li Jingyi. Dan ketika dia jatuh ke tangannya sendiri, dia jelas merasa bahwa kekuatannya tidak sekuat itu, jadi dia ingin melawan, atau bahkan menggigit dirinya sendiri. Namun, yang dihadapinya adalah keberadaan dengan garis keturunan terkuat saat ini. Aura darah Dewa Naga disuntikkan ke dalamnya dengan jentikan tangan kanan, tapi Lan Xuanyu telah menjadi tangan kanan Jiu Chai. Itu adalah roh naga murni. Level garis keturunan dari level Raja Dewa langsung membuat pedang dewa bersalut es biru-biru ini turun. Tidak ada lagi kesia-siaan. Jika Anda memiliki kehidupan dan kebijaksanaan, Anda tahu apa yang harus mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Tentu saja, Anda juga tahu bahwa bullying adalah takut pada kesulitan. Putri Naga Emas, ini Putri Naga Emas. Baru pada saat itulah semua hadirin mengenali Lan Xuanyu. Ketika dia naik ke panggung, dia memunggungi penonton, dan rambut biru panjangnya telah banyak berubah dari rambut pirang panjangnya sebelumnya. Tapi saat ini, dia memegang pedang panjang dan menoleh ke penonton, ditambah dengan nama Li Jingyi untuk dia, beberapa orang yang akrab dengan dia, secara alami mengenali bahwa naga ini sudah menjadi blockbuster pemula. Apakah Putri Naga Emas memotret artefak ini? Dan melihat penampilan, dia sepertinya telah ada perubahan besar dari saat dia berpartisipasi dalam tantangan rookie masa depan. Apakah itu sudah menembus level dewa? Berita bahwa Lan Xuanyu menerobos ke tingkat dewa sengaja diblokir, terutama untuk memblokir gerakan yang disebabkan oleh terobosannya. Oleh karena itu, tidak jelas bagi alien yang tidak berada di Dragon Star. Saat ini, saya melihat perubahan, dia, ditambah nafas, dia, itu sendiri. Dan Li Jingyi berkata sebelumnya bahwa hanya Feng Hao Douluo tingkat dewa yang dapat mengendalikan pedang dewa ini. Tidak ada keraguan bahwa ini membuktikan bahwa Putri Naga Emas sudah menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa. Lebih penting lagi, dia sebelumnya berada di kotak klan naga. Mungkinkah dia sudah bisa duduk di level yang sama dengan para ksatria naga, dan dia pasti akan menjadi ksatria naga di masa depan. Jelas sekali, pentingnya Dragon Rache untuk yang satu ini sangatlah tinggi. Penawar yang telah berpartisipasi dalam pelelangan Azure Frozen Excalibur sebelumnya juga sangat disesalkan, dia tahu bahwa tembakannya adalah Lan, jadi dia terus mengikutinya. Kata Putri Naga Emas ini pasti tidak akan dihargai. Dan melihat dia, seolah-olah dia benar-benar bisa menggunakan artefak ini. Dengan kata lain, artefak ini seharusnya tidak begitu sulit dikendalikan, bahkan jika Lan menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa, dia baru saja menerobos. 160.000, hanya 160.000, itu artefak. Jika Anda belum benar-benar bersentuhan dengan pedang dewa ini, dan Anda ingin melelang sebelumnya, bagaimana mungkin Anda tidak merasa sedih saat ini? Dengan artefak di tangan, Lan Xuanyu kembali ke kotak, diam-diam bersemangat. Namun, dia tidak menyerahkan pedang sihir berikat es biru beku ke Bai Xiu-Xiu. Artefak ini sangat tidak jujur, jadi saya akan membicarakannya nanti. Ke dalam pemandu jiwa penyimpanannya sendiri, Lan Xuanyu menempatkan seutas pengetahuan dewa di atasnya, menekan alat dewa ini. Setelah saya kembali, saya harus memurnikannya dengan darah saya sendiri, dan kemudian mencoba menjadikan Xiu-Xiu yang paling aman untuk digunakan. Lot pertama telah selesai. Li Jingyi dalam suasana hati yang baik karena dia dibawa pergi oleh Lan Xuanyu, dan segera berkata, selanjutnya, silakan ambil lot kedua. Kereta lain didorong ke atas, dan sama seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, gerobak ini lebih besar. Kain merah masih merupakan keberadaan yang melengkung, dan itu masih harus memiliki penutup pelindung. Apakah itu masih artefak? Para penawar untuk sementara melupakan artefak murah tadi dan memusatkan perhatian mereka pada lot ini. Kain merah terbuka, dan itu masih perisai.
Di dalam perisai, ada 12 item merangkak. Tampaknya uraian tentang biologi lebih tepat. Ternyata ada 12 makhluk seperti kucing. Setiap makhluk berbentuk kucing hanya berukuran panjang sekitar 1 meter, dengan bulu berwarna logam di tubuhnya, merangkak di dalam perisai, dan terlihat berperilaku sangat baik. Namun melihat hal ini, salah satu bidar langsung mengenalinya, War Raccoon. Ini War Raccoon of the Star Raccoon. Ya, rakun perang dari suku rakun bintang, dan itu adalah sampah dari 12 anak rakun perang. Rakun perang dari suku rakun bintang sendiri sangat langka, tidak hanya hewan peliharaan, tetapi juga mitra penjaga terbaik. Begitu Anda mengenali tuannya, tidak peduli ras apa pemiliknya, dia tidak akan pernah berubah. Rakun perang dewasa, yang panjangnya bisa mencapai 4 meter, bisa berjalan di langit berbintang, dan disebut hewan peliharaan terkuat di bawah level dewa. Yang paling berharga adalah rekan senegaranya wanita. Rakun perang rakun itu sendiri akan memiliki induksi timbal balik, dengan efek rantai cahaya bintangnya sendiri, berbagi kerusakan, dan banyak keterampilan tempur kombinasi. Ini adalah kemampuan paling mendasar dan kuat dari klan rakun. Sarang 12 ini tidak hanya untuk rekan senegara wanita, tetapi juga ia dilahirkan dalam satu anak, dan kecocokannya secara alami adalah yang tertinggi. Secara umum, hanya ada 3 atau 4 berang-berang dalam satu tandu, dan jarang di dunia 12 dilahirkan pada waktu yang sama. Mereka adalah mitra paling setia. Pelelangan dimulai. 5.000 hari koin kristal naga mulai dilelang. Bintang Rakun. Lan Xuanyu tidak begitu akrab dengan ras ini, tetapi setelah mendengarkan perkenalan ksatria naga bulan bintang Li Jingyi, rakun ini dapat mencapai tingkat kekuatan yang cukup besar, bahkan di luar angkasa. Hanya saja pendahuluannya terlalu singkat. Sulit untuk menilai kemampuan seperti apa yang dimilikinya. Dia baru saja menembakkan artefak. Tentu saja rakun perang ini tidak terlalu berguna bagi mereka. Akan bergerak. Tetapi rakun perang dari keluarga rakun bintang tampaknya sangat populer. Banyak orang berpartisipasi dalam penawaran, dan harganya segera melebihi tanda koin kristal naga 10.000 hari. Suara Luolan terdengar, kepada ksatria naga kami misalnya, itu tidak berguna. Bagaimanapun, itu hanya makhluk biasa. Namun, jumlah rakun perang dari suku rakun bintang masih lebih merepotkan. Kedua-belas rakun perang ini memiliki kelahiran yang sama dan terlatih dengan baik. Setelah mereka mencapai usia dewasa, mereka dapat dibandingkan dengan dewa biasa. Lan Xuanyu mengangguk membayar upeti ke Rumania Lantanum, mengatakan dia memahami ras yang berbeda, dan dia memiliki kataistik dari berbagai ras. Bintang rakun keluarga benar-benar memiliki kesempatan untuk mencerahkan saya. Lomba ini bukan merupakan ras dalam daftar 10 dari Ma Federal. Akhirnya, batch 12 berang-berang ini dilelang dengan harga 18.000 koin kristal naga. Meskipun hanya ada 2 lot, jelas bahwa nilai pelelangan hari ini jauh lebih tinggi daripada nilai kemarin. Saya tidak tahu bahwa akan ada berapa harga transaksinya. Beberapa lot berikutnya hampir semuanya merupakan senjata yang sangat indah dalam hal senjata. Meski bukan artefak, tapi punya ciri khas tersendiri. Memenuhi berbagai kebutuhan. Lot ini disediakan oleh berbagai suku bangsa. Harga lelang lebih tinggi dari kemarin. Premi bahkan dibesar-besarkan. Terutama beberapa senjata dan perlengkapan khusus, adalah yang paling populer. Secara relatif, baju besi lebih populer daripada senjata. Kecepatan pelelangannya sangat cepat, terutama yang relatif bukan artefak. Senjata dan perlengkapan ini umumnya tidak dijerat oleh Li Jingyi selama proses penawaran. Selama harganya dinaikkan, dia akan menghitung mundur. Kecepatannya bahkan selama periode tersebut, dan tidak ada penawar yang akan dijual secara langsung. 71 lot terjual dalam lelang pagi ini. Hanya dalam satu pagi, total nilai lelang kemarin sudah jauh melebihi. Lot berikutnya sangat istimewa. Terus terang, saya tidak berharap lot ini akan diambil. Itu berasal dari suku Tianma. Lot itu didorong ke atas panggung. Setelah lelang pagi, para penawar akan lelah, dan keinginan lelang baru-baru ini telah melambat. Pengenalan Li Jingyi sekali lagi membawa kembali emosi para penawar. Barang yang berasal dari keluarga besar umumnya bernilai lebih tinggi. Secara relatif, lelang hari ini, semakin banyak barang bernilai rendah, semakin banyak premium, karena ada banyak peserta, tetapi semakin tinggi nilai semakin baik. Di antara mereka, yang paling hemat biaya tentu saja pedang berlapis es biru beku yang difoto oleh Lan Xuanyu. Solen 4 Chapter 1482 Permata Penjaga Pegasus. Lan Xuanyu tidak berpartisipasi dalam pelelangan setelah itu. Banyak hal yang sangat aneh,
tetapi mereka tidak cocok untuk digunakan olehnya dan rekan-rekannya, jadi tentu saja mereka tidak akan mudah menembak. Lot itu didorong ke tahap lelang. Anehnya, itu adalah gerobak terkecil hari ini. Kali ini, Li Jingyi tidak membuka kain merah di gerobak untuk pertama kalinya, berkata, lot ini adalah permata. Di seluruh federasi kami, permata ini hanya tersedia untuk suku Tianma. Dalam hal harga, katanya, meski tidak setinggi Heavenly Spar, fungsinya tidak kalah dengan Heavenly Spar dalam banyak aspek. Menurutku semua orang harus tahu apa itu. Petik 2. Tiba-tiba seseorang berteriak di hadapan hadirin. Penjaga Tianma. Apakah itu permata penjaga? Apa ini? Lan Xuanyu sedikit bingung, tetapi pada saat ini, 3 suara datang dari kesadaran dewa pada saat yang sama, kamu bisa menembak. Ya, ketiga suara itu mengatakan hal yang persis sama. Tapi Lan Xuanyu tidak melihat ke arah mana suara itu berasal saat ini, tapi hatinya sedikit gugup. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Itu adalah Luolan, Satria Naga Hitam, Zhong Zicheng, Satria Naga Fajar, dan saudaranya yang murah, Jiang Weiqiang, Kepala Naga. Namun, ketiganya mengatakan bahwa mereka bisa dijual, yang menunjukkan betapa berharganya lot ini. Ya, tebakan semua orang benar. Itu adalah permata pelindung Tianma. Sambil berbicara, Li Jingyi mengangkat kain merah. Di bawah perisai kecil, permata muncul di hadapan semua orang. Itu adalah permata seukuran telapak tangan, diukir menjadi Pegasus dengan sayap di punggungnya. Ada lingkaran cahaya biru muda di atasnya, sangat aneh. Li Jingyi berkata, permata penjaga Pegasus ini, semua orang harus dapat melihat nilainya. Selain itu, sangat murni, ini adalah batu permata penjaga langka Pegasus tanpa kotoran. Ciri-ciri permata ini adalah penyimpanan dan penyimpanan. Energi yang sangat besar, dan yang lebih penting, energi yang tersimpan bisa ada dalam bentuk kemampuan tertentu. Sederhananya, ia bisa menyimpan kemampuan yang kuat. Semakin kuat kemampuannya, semakin tinggi kualitasnya. Permata penjaga Pegasus untuk disimpan. Secara umum, untuk membuat energi lebih kuat, suku Tianma menyimpan kemampuan pertahanan. Kemampuan tipe serangan terlalu keras, yang dengan mudah dapat menyebabkan permata penjaga tidak dapat ditahan, atau untuk menahan kaki, sambil melindungi kemampuan permata ini akan jauh lebih damai. Dan di permata yang Anda lihat di depan mata Anda, itu adalah penguasa pertama Tianma kontemporer kita yang secara pribadi menyuntikkan kemampuan pertahanannya. Dengan kata lain, untuk memiliki permata ini, Anda hanya membutuhkan pengetahuan spiritual terinspirasi, kamu bisa melepaskan kemampuan bertahan pertama setingkat Pegasus. Jika ini saat menghadapi musuh yang kuat, setara dengan 1 nyawa lagi. Tidak hanya kamu, bahkan aku sangat berharap bisa mendapatkan sebanyak ini. Setara dengan pertahanan pertama Pegasus. Ini juga oke. Lan Xuanyu sekarang hanya merasa bahwa dunia tidak mengherankan. Ada permata seperti itu. Suku Tianma sangat dalam. Semua barang bagus itu akan dilelang. Kuncinya adalah bahwa kursi pertama Tianma adalah kekuatan dari Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super. Benda ini sangat berguna bahkan untuk Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super. Dari kata-kata Li Jingyi, dapat didengar bahwa ini untuk pembangkit tenaga di atas tingkat dewa, karena membutuhkan kesadaran dewa untuk merangsang. Apa yang dikatakannya tidak berlebihan, ketika menghadapi musuh yang kuat, tidak masalah untuk mengatakan bahwa itu adalah kehidupan ekstra. Tidak heran ketiga ksatria naga berkata pada diri mereka sendiri bahwa itu layak dibeli. Barang bagus. Harga awal adalah 50.000 koin kristal naga. Sebelum Anda berpartisipasi dalam pelelangan, Anda dapat menghitung apakah hidup Anda sepadan dengan nilai ini. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 1.000 koin kristal naga. Lelang dimulai. Hampir seketika, lusinan penawaran muncul di lantai lelang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pertahanan dari Feng Hao Douluo tingkat dewa super teratas. Benda ini sangat menarik, satu-satunya masalah adalah ini hanya sekali habis. Tapi ini cukup. 61.000. 67.000. 7.000, 2.000. Harganya naik dengan cepat, dan segera mendekati angka 100.000. Sebelumnya, meskipun Excalibur tersegel es biru Azure dari Lan Xuanyu hanya dijual dengan harga rendah, itu masih merupakan barang yang paling berharga saat ini. Dan permata penjaga pertahanan Pegasus ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendekati harga pedang bersalut es biru. Meski hal ini bagus, Lan Xuanyu merasa itu tidak sepadan. Ini mendekati harga artefak, tidak sepadan. Orang-orang kuat dari semua ras yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan masih dalam aliran tanpa akhir.
Mengapa mereka begitu bersemangat? Ini hanya sekali pakai. Lan Xuanyu bingung. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Luo Lan. Pada saat ini, dia pasti tidak akan pergi menemui Zhong Zichang dan Jiang Weiqiang, karena akan buruk untuk bertanya pada salah satu dari mereka. Itu masih pengendara naga terbaik. Luo Lan mengangguk dia lagi, menyatakan persetujuannya atas harga di depannya. Mendadak, sebuah inspirasi melintas di benak Lan Xuanyu, dan transmisi suara bertanya kepada Luo Lan, Tuan Luo Lan, apakah pertahanan batu permata pelindung Tianma masih tunggal atau dalam jangkauan? Luo Lan tersenyum sedikit, bibirnya bergerak, dan tidak ada suara yang terdengar. Ayo, tapi Lan Xuanyu sudah tahu jawabannya dari mulutnya. Berbalik dalam sekejap, dia mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu, 100.000. Pada saat ini, harga lelang baru saja melewati 85.000, dan kecepatan penawaran baru saja melambat sedikit. Harga 100.000 membuat penonton hening hampir seketika. Suasana hati Lan Xuanyu saat ini tidak bisa membantu tetapi sedikit gelisah. Lelang ini jauh lebih menarik daripada di situs lelang Shrek. Jawaban Luo Lan sangat sederhana, 2 kata, kelompok. Lan Xuanyu menyadari masalahnya, tidak ada yang bodoh. Begitu banyak orang yang bersedia menghabiskan harga yang begitu besar untuk menembakkan satu kali konsumsi, maka itu berarti itu harus memiliki nilai yang sesuai. Pertahanan kelompok satu kali di tingkat pertama Tianma tidak di tingkat yang sama dengan pertahanan tunggal. Lan Xuanyu ragu-ragu, dan segera mengutip harganya. 100.000, apakah masih ada lagi? 100.000 untuk pertama kalinya. Li Jingyi melihat bahwa kotak naga lah yang mengambil tembakan, dan segera berakselerasi. Namun permata penjaga Tianma ini benar-benar menarik, dia baru pertama kali mengatakannya, dan langsung ada tawaran lagi. 100.000, 100.000. Lan Xuanyu tidak ragu-ragu untuk membuat 10.000 tawaran lagi. Pamerkan cita rasa aspirasi. Tidak ada kutipan lagi, yang satu karena harganya sudah sangat tinggi, dan yang lainnya juga karena kutipannya dari kotak naga. Ini adalah lelang yang diadakan di Tianlongxing. Tidak ada yang ingin menyinggung ras naga. Terlebih lagi, bidak ini bukanlah eksistensi tingkat artefak. 100.000 untuk pertama kali, 100.000 untuk kedua kalinya, 100.000 untuk ketiga kalinya, pop. Terjual. Lan Xuanyu berhasil memenangkan undian. Ini hal yang bagus. Permata penjaga Tianma, benda ini tidak hanya dapat digunakan sendiri, tetapi juga untuk mitra, dan yang paling penting, pertahanan kelompok. Dalam perang, jika Anda benar-benar harus menghadapi musuh yang kuat atau serangan yang sangat menakutkan, benda ini lebih berguna. Namun, kamu tetap harus berhati-hati saat menggunakannya, siapa tahu ada rasa alam dewa yang menempel di kepala Pegasus tersebut. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba mendengar transmisi suara di telinganya, Lan, kamu telah menerobos ke tingkat dewa. Mendengar suara ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan tertegun untuk beberapa saat, dan kesadarannya terkunci secara terbalik. Saya menemukan sumber suaranya, dan itu berasal dari kotak pribadi klan Tianma, dan dia mengenali pemilik suara ini sekaligus, bukankah Tuan Muda Li Menglong dari klan Tianma? Saudara Li sudah lama tidak bertemu dengannya, ya, saya menerobos setelah beberapa saat mundur setelah saya kembali terakhir kali. Jawab Lan Xuanyu. Solen 4 chapter 1483 hadiah. Lan, kamu mengambil permata penjaga Pegasus ini barusan. Ayahku berkata, permata ini akan diberikan kepadamu. Kami akan menjelaskan ke pelelangan untuk biaya selanjutnya, jadi kamu tidak perlu membayar. Kata Li Menglong. Apakah ada hal yang baik? Hati Lan Xuanyu bergerak sedikit, orang dewasa pertama Tianma terlalu sopan, bagaimana ini memalukan. Li Menglong tersenyum dan berkata, ini adalah peristiwa yang membahagiakan bagimu untuk mencapai tingkat dewa. Klan Tianma dan naga kami telah bertemu dari generasi ke generasi. Anda pasti akan menjadi keberadaan ksatria naga. Tentu saja, kami harus memberi selamat kepada Anda. Para tetua tidak berani menyerah, jadi saya akan menghormati takdir saya. Tolong Saudara Li, terima kasih orang dewasa pertama untuk saya. Lan Xuanyu tidak menolak dan langsung setuju. Li Menglong tersenyum dan berkata, oke, saya akan menyebarkannya. Kemarin saya bersosialisasi dengan ayah saya, jadi saya tidak punya waktu untuk menyapamu. Apakah Anda punya waktu dengan Nona Siu-Siu malam ini? Bolehkah saya mentraktir Anda makan malam? Lan Xuan setelah Yue memikirkannya, dia menjawab, oke, itu harus menjadi persahabatan saya sebagai tuan tanah. Li Menglong tertawa dan berkata, semuanya akan baik-baik saja, dengarkan kamu.
Setelah percakapan singkat itu, mata Lan Xuanyu sedikit juling. Li Menglong setara dengan memberinya 100.000 koin kristal naga secara cuma-cuma. Hadiah ini tidak ringan. Melalui lelang ini, dia sangat jelas tentang daya beli koin kristal Tianlong. Dia hanya menghabiskan 160.000 untuk membeli artefak. Apakah itu kursi pertama Li Menglong atau Tianma? Tujuan mereka berteman dengan diri mereka sendiri jelas mereka membayangkan masa depan mereka. Dengan peningkatan status yang terus-menerus, diri sendiri di Federasi Longma bukan lagi hanya seorang bintang baru. Setelah mencapai level dewa, dia secara resmi masuk ke dalam jajaran yang kuat, dan dia benar-benar mulai memasuki inti kekuatan. Perbedaan antara menjadi dewa dan tidak menjadi dewa masih sangat besar, meskipun Tianlong Hui mengontrol berita tentang keadaan spesifik dari terobosannya, karena kedekatan hubungan antara suku Tianma dan suku Naga, suku Tianma mempunyai sumber informasi tentang bintang Tianlong. Tidak mengherankan, situasi terobosannya pasti diketahui oleh orang pertama di Pegasus. Namun, ini juga bagus, semakin tinggi statusnya, semakin kaya berbagai berita dan semakin banyak resource yang didapatnya, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi seseorang. Memasuki level dewa, kecepatan kultivasinya masih terus berlanjut, yang sangat berbeda dengan level dewa yang dia kenal. Salah satunya karena darah Dewa Naga, yang lainnya karena sumber daya yang melimpah. Saat membantu Zhang Chujia mendapatkan kembali masa mudanya hari itu, energi kehidupan dari puluhan spar surgawi secara paksa disuntikkan ke dalam dirinya oleh Zhang Chujia, yang sangat membantunya. Biasanya dia enggan untuk berlatih dengan cara ini. Perang berikutnya adalah kesempatan terpentingnya. Melalui tempur perang, dia akan semakin merangsang potensinya dan berusaha untuk promosi awal. Ketika dia mencapai level Dewa Super, dengan kekuatan garis keturunan Dewa Naga, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan ketika menghadapi kursi pertama Naga Langit. Lelang masih berlangsung. Setelah putaran klimaks permata penjaga Tianma ini, emosi para penawar dimobilisasi lagi. Hal-hal baik di pelelangan juga tidak terbatas. Namun, Lan Xuanyu juga memiliki ide di benaknya setelah mengambil gambar permata penjaga Tianma. Dia juga kadang-kadang menembak, berpartisipasi dalam pelelangan dan memenangkan beberapa lot. Dia tidak membeli senjata atau armor, dia membeli item khusus seperti permata Pegasus Guardian yang bisa memberikan perlindungan yang kuat. Armor dan senjata dari berbagai ras memiliki ciri khas masing-masing, bahkan tidak cocok untuk digunakan oleh manusia, atau kebanyakan tidak cocok untuk digunakan oleh manusia. Kalaupun harganya bagus, tidak ada artinya membelinya. Hal-hal seperti permata penjaga Tianma sebenarnya sangat berguna. Tidak semua produk jenis ini perlu diilhami oleh kesadaran spiritual, beberapa di antaranya juga sangat baik dengan kekuatan spiritual atau energi, cukup baik untuk dibeli sebagai barang penyelamat hidup untuk pasangan. Lot berikut lebih cocok untuk penggunaan kelompok. Itu dibuat oleh orang-orang City yang paling baik dalam produksi di Federasi Longma. Ada total 1000 set armor tempur pembentuk. Armor tempur pembentuk ini memiliki kemampuan pertahanan dan pertahanan yang sangat baik. Fitur terbesarnya adalah membentuk Eryu, yang dapat digunakan oleh semua spesies. Mari kita minta anggota staf untuk mendemonstrasikan. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata di atas panggung. Seorang anggota Blue Ocean naik ke atas panggung, memegang sesuatu yang mirip dengan bola logam di kedua tangannya, seukuran kepalan tangan. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya redup. Permukaannya berwarna abu-abu besi, tidak terlalu mencolok. Samar-samar Anda bisa melihat garis-garis halus di atasnya. Itu adalah keberadaan arai sihir pemandu jiwa. Anggota klan Laut Biru ini berjalan ke tengah meja lelang dan memegang bola logam di atas kepalanya dengan kedua tangan. Saat berikutnya, cahaya berkedip, dan cahaya abu-abu besi menyapu. Kemudian, satu set baju besi hitam menutupi seluruh tubuhnya. Dalam proses pelapisan, armor tersebut seperti merkuri yang membanjiri tanah, hingga bentuk akhirnya selesai, armor tersebut benar-benar terbentuk. Tubuh suku Blue Ocean ini membengkak membentuk lingkaran, dan ada dua sayap terlipat yang tampak sangat keras terbentang di belakang punggungnya. Pada saat berikutnya, ekor dari sayap yang terlipat itu keluar, dan seluruh tubuhnya terangkat seperti bola meriam, dan dia berada di udara dalam sekejap mata. Menjadi titik hitam kecil. Dalam sekejap, sosok hitam itu jatuh dari langit dan mendarat di panggung pelelangan dengan sangat ringan. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata, armor pertempuran berbentuk ini dibuat oleh suku City berdasarkan karakteristik misya manusia dari Federasi Douluo dan dikombinasikan dengan kemampuan suku tersebut. Ukuran kecil, fleksibilitas tinggi, dapat dibentuk sesuai dengan gambar yang berbeda, cocok untuk semua populasi.
Ia memiliki pertahanan yang kuat, dapat meningkatkan energinya sendiri, dan memiliki kemampuan untuk bertarung di luar angkasa, sangat cocok untuk petarung dengan tingkat kekuatan yang berbeda di bawah level dewa. Ada total 1000 set, dan harga awal setiap set adalah 100 koin kristal naga langit, dan 1000 set adalah 100.000. Lelang terpadu, tidak ada pemisahan. 100.000 koin kristal naga bukanlah jumlah yang kecil, tetapi ada 1000 set baju besi perang pembentuk. Lan Xuanyu menyapu dengan kesadaran sucinya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Baju besi perang yang membentuk ini tidak tahu dari bahan apa itu dibuat. Ya, energi di dalamnya memberi orang perasaan yang tak terduga, dan bahkan jika dia ingin menembusnya, dia perlu meningkatkan kesadarannya. Nilai benda ini mungkin sebanding dengan Mesha ungu, dan itu sangat kecil sehingga tidak ungu. Mesha bisa dibandingkan. 100.000 koin kristal naga langit sebenarnya tidak mahal, terutama karena cocok untuk berbagai spesies. Saat perang ini akan dimulai, lot semacam ini mungkin sangat populer. Yah, aku juga suka. Efek dari armor perang semacam ini sangat bagus, bahkan wajahnya tertutup, artinya, memakainya, Anda tidak dapat membedakan siapa yang ada di dalam dari luar, Anda hanya dapat menilai populasinya berdasarkan tubuh. Ini cocok untuk 33 Skywings, dan lebih banyak lagi yang bisa digunakan oleh suku Blue Ocean. Ini harus dimenangkan. Penawaran koin kristal naga 100.000 hari dimulai, dan setiap peningkatan tidak kurang dari koin kristal naga 1000 hari. Mulai sekarang, silakan menawar, kata Li Jingyi sambil tersenyum di atas panggung. Seperti yang diharapkan Lan Xuanyu, armor perang berbentuk sangat populer, dan perwakilan dari berbagai kelompok etnis dengan kekayaan yang kaya memulai kompetisi yang panik segera setelah mereka muncul. 100.000, 105.000, 120.000. Harga hampir selalu dinaikkan dalam satuan 5.000. Suku Siti adalah salah satu dari 10 kelompok besar, mereka pandai membuat semua jenis peralatan dan memiliki ketajaman yang tidak biasa untuk semua jenis logam. Suku Siti sendiri relatif netral di Federasi Longma, dan merupakan target utama suku Naga dan Tianma. Apalagi saat ini Federasi Longma sudah mulai secara seragam membuat kapal perang, dan pengerjaan suku Siti sangat diperlukan. Sejauh yang diketahui Lan Xuanyu, suku Siti pada dasarnya tertarik pada suku Naga, dan banyak pengrajin hebat dari suku Siti telah datang ke Tianlongsing untuk bekerja sama dengan pengembangan kapal perang. Solen 4 Chapter 1484 Pengembalian. Dengan persaingan yang begitu ketat, Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk bergerak, dia harus menunggu lebih lama. Mari kita lihat seberapa jauh itu akan naik setelah menambahkan satu. Ketika harga penawaran melebihi 150.000, laju kenaikan harga mulai melambat, dan harga naik 1.000, tetapi tidak ada niat untuk berhenti sama sekali. Kesadaran Lan Xuanyu mengamati keluar, dan penawar yang paling sering memang adalah Perdana Menteri klan Tianhe yang mengambil pertarungan terakhir Tian yang kemarin. Perdana Menteri Tianhe sering menyerang, dan dia yang paling agresif dalam menaikkan harga. Sepertinya surat wasiat. 17.000 118.000. Harganya terus menanjak, dan itu sudah melebihi nilai pedang biru dan es milik Lan Xuanyu. Lan Xuanyu juga sedikit tidak bisa berkata-kata, biasanya hal ini tidak mungkin dilakukan pada harga ini. Ini harus digandakan. Mereka akan menghadapi perang, klan besar ini benar-benar konsumsi impulsif. Namun, ribuan kostum ini memang luar biasa, dan mereka dapat digunakan oleh tim yang kuat untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup mereka. Ini sangat berguna untuk semua ras. Tentu saja, kecuali naga. Naga memiliki armor naga ilahi, dan mereka dapat bertarung langsung di luar angkasa, tubuh kuat mereka tidak membutuhkan perlindungan setinggi ini. 200.000, Lan Xuanyu akhirnya mengangkat plat nomor di tangannya. Sebelumnya, harga lelang baru mencapai 187.000, yang merupakan harga yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Tianhe. Begitu harga 200.000 keluar, itu langsung menggandakan harga awal, dan suara penawaran sengit di luar tiba-tiba menjadi sunyi. Tetapi hanya ada sedikit jeda, dan Perdana Menteri Tianhe mengangkat plat nomor di tangannya, 201.000. Lan Xuanyu mengangkat plat nomor itu lagi, 205.000. Kenaikan harga dipercepat. Pukul lawan di tingkat psikologis. Dia telah banyak berpartisipasi dalam lelang di Akademi Shrek, dan dia belum pernah melihat metode lelang apapun. Secara alami, saya tahu bagaimana mendapatkan apa yang saya inginkan dengan biaya paling rendah. Perdana Menteri klan Tianhe benar-benar membeku sesaat, dan tanpa sadar melirik kotak klan naga. Dia ragu-ragu.
Klan Tianhe sendiri tidak terlalu bagus dalam hal menjadi kuat, tetapi itu adalah klan besar di antara yang terbaik di seluruh Federasi Longma, dengan sejumlah besar klan, pasukan mereka sendiri, dan beberapa kapal perang. Kekuatan keseluruhan sama sekali tidak kalah dengan kekuatan besar. Peralatan semacam ini yang sangat meningkatkan kekuatan tempur setiap prajurit adalah favorit mereka. Namun, sebagian besar kebaikan orang Siti dimonopoli oleh orang Naga dan Tianma. Apa yang akan dilakukan naga ini? Mungkinkah pelindung ini tidak disetujui oleh mereka untuk dihilangkan? Namun, dia masih sedikit tidak mau, dan mengangkat plakatnya lagi, 206.000. 210.000. Lan Xuanyu segera menanggapi. Perdana Menteri Tianhe sedikit mengernyit, sedikit tidak puas. Dia berdiri, keluar dari kotaknya, dan melihat ke arah kotak naga secara frontal meskipun dia tidak mengatakan apapun, matanya sudah bertanya-tanya. Di dalam kotak naga, para ksatria naga sangat kuat, tetapi mereka semua adalah dewa tua, dan tidak ada yang mau menjelaskannya. Hubungan antara klan Tianhe dan klan naga selalu sangat rapuh, dan basis yang kuat dari keseluruhan itu sendiri telah membuat klan Tianhe menjadi relatif kuat di Federasi Longma. Bahkan pada beberapa kesempatan khusus, akan ada beberapa konflik kecil dengan suku naga dan Tianma. Suku Tianhe memiliki beberapa sumber daya yang hanya mereka miliki, ditambah jumlah kapal perang, yang merupakan yang terbesar di seluruh Federasi Longma. Hanya saja kekuatan tempur teratasnya lebih sedikit. Lan Xuanyu secara alami merasa bahwa Perdana Menteri Tianhe telah keluar. Pada saat ini, dia juga berdiri, berjalan keluar, dan keluar dari kotak. Karena Anda sendiri yang berpartisipasi dalam pelelangan, tentu Anda harus melakukannya sendiri. Keluar dari kotak, mata Perdana Menteri Tianhe berbinar, dan dia segera melihat gadis cantik dari klan naga yang telah berada di atas panggung sebelum menawar Excalibur yang biru dan beku. Warna keserakahan melintas dari dasar matanya. Mohon Putri Naga Emas. Perdana Menteri Tianhe secara alami mengenal Lan Xuanyu tentu saja, Lan Xuanyu tidak mengenalnya. Penampilan memukau di Rookie Challenge masa depan telah membuat Lan Xuanyu menjadi nama rumah tangga di Federasi Longma, dikenal sebagai orang pertama dari generasi muda, dan bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi pewaris berikutnya dari Tianlong pertama. Kali ini, Lan Xuanyu muncul langsung di kotak klan naga, yang tidak diragukan lagi meningkatkan statusnya di klan sampai batas tertentu. Bukan ksatria naga yang dilihat Tian dan Perdana Menteri, tetapi ragu-ragu. Jika itu adalah seorang ksatria naga, dia masih bisa mendiskusikannya, dan bahkan mengejek pihak lain bukanlah apa-apa. Namun, menghadapi bintang yang sedang naik daun ini, dia agak ingin mundur. Salah satunya karena Putri Naga Emas sekarang memiliki pengaruh besar di antara generasi muda, dan hampir merupakan idola mutlak dari pemuda federasi, dan yang lainnya adalah bahwa ini telah mencapai tingkat dewa dan telah menciptakan visi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tianlong akan memblokir berita dari dunia luar. Tetapi tidak mungkin untuk memblokir jaringan berita dari klan besar teratas ini. Mereka tahu sedikit tentang situasi Lan Xuanyu. Posisi naga di masa depan ini pasti sangat penting. Bakatnya luar biasa, dan kemampuan untuk muncul di kotak naga berarti naga itu yang pertama duduk atau mencoba sebagian besar pengakuan ksatria naga atas dia. Tidak mudah menjadi Perdana Menteri sebuah keluarga. Perdana Menteri Tianhe tersenyum dan berkata, Nona Lan, halo. Saya tidak berharap Anda menawar. Sambil berbicara, dia mengangkat plat nomor dan memberi isyarat sebanyak 1.000. Menaikkan harga menjadi 211.000. Lan Xuanyu tersenyum ringan, halo. Dia tidak menjelaskan mengapa dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan baju besi ini. Perdana Menteri Tianhe menghela nafas dan berkata, Nona Lan, kamu tahu bahwa klan Tianhe kita sangat membutuhkan baju besi ini. Aku ingin tahu apakah Nona Lan bisa menyerah. Jika memungkinkan, klan saya harus berterima kasih lagi. Bagaimanapun, dia memang demikian. Perwakilan dari klan, orang kedua dari klan Tianhe, Lan Xuanyu bukanlah seorang ksatria naga, jadi dia sudah sangat bertatap muka. Maaf, Lan Xuanyu mengangkat plat nomor di tangannya, 21.000 5.000. Ekspresi Perdana Menteri Tianhe berubah sedikit, yang ini benar-benar tidak memberikan wajah apapun. Dia menyipitkan matanya, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia tersenyum dan berkata, jika ini masalahnya, biarkan Nona Yulan. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, bagaimana kalau memberi saya kesempatan untuk memperlakukan saya? Lan Xuanyu meliriknya, menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya dia berkata dengan datar, terima kasih. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke kotak klan naga. Ekspresi Perdana Menteri Tianhe membeku, Lan ini,
dari awal sampai akhir, mengatakan 6 kata. Halo, maaf, terima kasih. Apa artinya ini? Apakah Anda setuju dengan undangan Anda atau tidak? Sudut mulutnya bergerak-gerak, gadis ini benar-benar dingin dan sombong. Namun, dia tidak menawar lagi. Bagaimanapun, dia adalah Perdana Menteri dari keluarga yang sama. Dia bilang dia tidak akan berpartisipasi lagi, jadi dia secara alami tidak lagi berpartisipasi. Pada akhirnya, Lan Xuanyu memenangkan gelombang membentuk armor tempur ini dengan harga 215.000 koin kristal naga. Terus terang, Lan Xuanyu agak sakit. Itu lebih dari harga artefak. Akan lebih bagus jika itu untuk membeli artefak. Namun, jumlah artefak yang muncul saat ini masih sangat sedikit. Jika Anda ingin memotret, tidak ada cara untuk memulainya. Ketika dia berjalan kembali ke kotak naga, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua ksatria naga sedang menatapnya, dan ksatria naga yang sudah dikenal semua tersenyum. Bahkan ksatria naga pertama Jiang Weiqiang dan ksatria naga fajar kedua Zhong Zichang tertawa saat ini. Maksud kamu apa? Luolan mengacungkan jempolnya dan berkata dalam transmisi suara, pria pendek yang mate itu adalah batu di dalam lubang. Bau dan keras. Ia bahkan sering tidak melihat kita. Mengandalkan mereka, ada beberapa sumber daya dan surga yang tidak bisa kita serahkan. Warisan Hesu itu sendiri. Kali ini, Anda lumpuh. Haha, bahagia, lakukan saja.